Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai pembelajaran tematik kita hari ini di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, dan apabila ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat. Pertama-tama, ayo, siapa nih di antara kalian yang menyayangi hewan? Apakah ada yang masih ingat apa saja ya manfaat hewan bagi manusia? Dan bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Di negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau sebagai binatang peliharaan, seperti hewan ini. Gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selain itu, ada juga ikan tuna di Indonesia. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan ada lagi, yaitu burung yang hidup di negara tetangga kita. Burung apakah itu? Dia adalah burung takur dahan, hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Sama seperti tumbuhan, setiap hewan juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Secara umum, ada dua macam perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan generatif melalui perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan secara generatif. Tahukah kamu bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar, yang kedua beranak melahirkan atau vivipar, yang ketiga bertelur dan melahirkan ovovivipar. Nah, kira-kira apa ya maksudnya dari ketiga cara itu? Baik, kita akan bahas satu persatu. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh jenis hewan yang berkembangbiak secara ovipar adalah ayam, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Secara umum, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu pembuahan dalam atau pembuahan internal dan pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam atau pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya yang terjadi pada burung, unggas, dan serangga. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya yang terjadi pada ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Kemudian, ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut vivipar, misalnya seperti sapi, kucing, dan gajah. Pada umumnya, hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Oleh sebab itu, hewan yang baru dilahirkan akan segera disusui oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Hewan mamalia ada yang hidupnya di darat, namun ada juga yang hidupnya di laut seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Kalian tahu tidak bahwa mamalia itu memiliki ciri-ciri utama dibanding dengan hewan-hewan yang lain? Apa itu? Ayo kita cari tahu.
Ciri-ciri mamalia yang pertama yaitu mamalia mempunyai daun telinga, juga memiliki kelenjar susu. Selain itu, mamalia pada umumnya tubuhnya ditumbuhi rambut dan mengandung kelenjar lemak serta kelenjar keringat. Kemudian yang kedua, mamalia memiliki 2 pasang alat gerak dengan bentuk yang bervariasi. Alat gerak ini berguna untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, atau berenang. Nah, kira-kira ada nggak ya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Hewan yang berkembang biak seperti ini disebut ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal, ikan hiu, ikan pari, dan lain-lain. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dikonsumsi dan dijual. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Mari kita mengenal potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Tahukah kamu bahwa kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia? Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana potensi ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama, kita mulai dari negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Dilanjutkan dengan negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Selanjutnya kita menuju negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun menjadi daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Menuju ke negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara ASEAN yang berikutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Sekarang kita menuju ke Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara terakhir yang akan kita kunjungi adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, itu tadi tentang kegiatan ekonomi masing-masing negara ASEAN. Kegiatan ekonomi masing-masing negara ASEAN tersebut diharapkan dapat berkembang lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Nah, sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 71. Silahkan kalian coba mengisi diagram tersebut dengan memilih dua negara anggota ASEAN untuk membandingkan bagaimana kehidupan ekonomi di kedua negara tersebut. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.